Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga yaumul akhir. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar dan dijauhkan dari hal kebodohan dan kejahiliahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ceramah yang mengenai bab pacaran. Yang kita ketahui bersama bahwa pacaran kini sudah menjadi hal yang biasa bagi kalangan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan remaja. Masyarakat tidak menyadari bahwa pacaran yang dilakukan oleh anak muda zaman sekarang sudah sangat jauh dari kebenaran akhlak seorang muslim yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah beberapa kali mengingatkan kita untuk tidak berpacaran. Karena ketika seorang wanita dan pria berpacaran, maka secara otomatis itu akan menyebabkan perzinaan. Mengapa demikian? Dengan hanya memikirkan orang yang kita cintai saja, kita sudah dapat dikatakan berzina. Karena setelah kita memikirkan orang yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan jika suatu hal negatif yang masuk ke pikiran kita akan terlintas di pikirannya. Selain zina, pikiran ada juga zina mata, yaitu di mana kita sedang memandang orang yang kita cintai. Tentunya yang pandang kita dengan orang yang kita cintai akan menimbulkan hal yang negatif seperti nafsu yang dari setan. Yang lebih parah adalah jika seseorang itu telah melakukan zina perbuatan, yaitu ketika kita sampai bersentuhan atau berbuat hal yang tidak semestinya. Maka Allah akan melaknat orang yang telah melakukan perbuatan yang demikian, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Untuk itu, kita sebagai umat manusia, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Oke, kemudian saya akan membahas tentang ceramah mengenai bersedekah. Sedekah merupakan perilaku terpuji yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan bagi kita mempunyai rezeki lebih. Harta yang kita miliki sebagiannya adalah hak orang untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kita harus mengeluarkan hak mereka agar harta kita menjadi bersih. Rasulullah SAW pernah bersabda, sudah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk mengutamakan bersedekah. Sedekah akan membuat hidup menjadi barokah. Allah Subhanahu wa taala juga berjanji bahwa bersedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Justru Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki kita dan harta yang sudah kita sedekahkan. Oke, kemudian selanjutnya saya akan memberikan ceramah yang berisi mengenai menuntut ilmu. Pada dasarnya, menuntut ilmu itu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang disukai, sepenting-penting sesuatu yang dicari dan sesuatu yang paling bermanfaat daripada lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Untuk itu semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidikan pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu untuk menyalurkannya kepada peserta didik, sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Oke, mungkin ceramah saya yang terakhir akan membahas ceramah mengenai berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
merupakan perbuatan mulia yang sangat penting untuk dikerjakan oleh umat muslim. Berdoa tidak sekedar menyampaikan keinginan dan harapan seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, berdoa juga merupakan perbuatan ibadah yang berpahala. Di dalam berdoa, hendaknya kita melakukan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan suara yang lembut. Berdoa juga perlu dilakukan dengan hati yang takut kalau tidak diterima, sehingga disampaikan dengan sungguh-sungguh dan harapan yang besar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa kita dikabulkan, hendaknya kita berusaha memenuhi perintah-perintahnya dan berdoa dalam keimanan serta kebenaran. Berdoa memang perlu dan penting untuk kita lakukan agar keinginan dan harapan kita dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, agar segalanya terasa lebih mudah, agar segalanya juga kita senantiasa dalam pertolongannya. Baik, mungkin itu dari isi ceramah yang saya sampaikan pada malam kali ini. Mungkin saya harap rekan-rekan dan teman-teman yang mendengarkan dapat mengambil hikmah dan ilmu serta manfaat yang saya sampaikan, serta dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi teman-teman yang mendapatkan ilmu positif dan negatifnya. Positifnya diambil, negatifnya dibuang jauh-jauh. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah kata. Wa akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.